warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, nama saya Novia Nur Muslimah. Saya guru SD di SD Asahil, Lampung Timur. Kali ini kita akan belajar mengenai unsur intrinsik cerita pada fase C, kelas 5, pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan pelajaran kali ini adalah mengenal dan mengidentifikasi unsur intrinsik cerita. Mari kita simak pelajarannya. Dalam sebuah cerita, ada istilah unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita adalah unsur yang menjadi pembangun dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik cerita meliputi yang pertama, tema, yang kedua, tokoh atau penokohan, yang ketiga, latar, yang keempat, alur, yang kelima, amanat, dan yang keenam, sudut pandang. Mari kita bahas satu persatu dari semua unsur-unsur tersebut. Yang pertama, unsur tema. Tema adalah gagasan yang menjadi latar belakang sebuah cerita. Tema bersifat umum. Bisa jadi tema tersebut diambil dari lingkungan penulis, kemudian masalah pribadi penulis, atau dari sejarah. Unsur yang kedua adalah tokoh atau penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi dua. Yang pertama, tokoh utama. Yang kedua, tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi fokus dalam sebuah cerita. Biasanya, tokoh ini hadir dari awal hingga akhir cerita. Yang kedua, tokoh tambahan. Tokoh tambahan biasanya dia hadir beberapa kali dalam sebuah cerita. Kemudian, berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi 3. Tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan yang ketiga, tokoh tritagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat jahat atau perilaku kurang baik. Tokoh yang kedua yaitu tokoh protagonis. Tokoh protagonis biasanya dia memiliki sifat yang baik. Dan yang ketiga, tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis ini adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Unsur yang ketiga ada latar. Latar meliputi waktu, tempat, dan suasana dalam sebuah cerita. Unsur yang keempat ada alur. Alur adalah urutan dalam sebuah cerita. Ada namanya alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju biasanya menceritakan cerita dari awal hingga akhir. Jika alur mundur, kebalikannya. Alur mundur biasanya disebut juga sebagai kilas balik karena menceritakan sebuah cerita dari akhir ke awal. Dan yang ketiga ada alur campuran. Alur campuran terdiri dari alur maju dan alur mundur. Unsur yang kelima ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah cerita. Unsur yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis memposisikan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang terdiri menjadi 3. Ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Nah, itu tadi materi tentang unsur intrinsik cerita. Jadi, sudah tahu kan apa saja unsur-unsur intrinsik cerita? Kita ulas kembali ya. Yang pertama, ada tema. Yang kedua, ada tokoh atau penokohan. Yang ketiga, ada latar. Yang keempat, ada alur. Yang kelima, ada amanat. Dan yang keenam, ada sudut pandang. Nah, semoga bermanfaat materi kali ini. Dan teman-teman semuanya, selamat belajar. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun.